Selamat sore, Bu Silvi dan teman-teman. Kami dari kelompok satu pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang fenol formaldehid. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, Agatha Sekaridianingrum, dengan NIM 211420026. Selanjutnya ada tim saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Naufal Utama dengan NIM 21142004. Lalu saya sendiri Fadil Mulya Ramadan dengan NIM 21142008. Dan saya sendiri Kece Watman Lucy dengan NIM 2114200037. Selanjutnya kami akan membahas pengertian fenol formaldehid yang akan dijelaskan oleh Fadil. Silakan Fadil. Ya, fenol formaldehid sendiri merupakan resin sintetis yang pertama kali digunakan secara komersial dalam industri plastik maupun cat atau surface coating. Nah, fenol formaldehid sendiri dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara fenol dan formaldehid. Nah, resin dari fenol formaldehid sendiri ada dua, yang pertama novolak dan yang kedua resol. Nah, novolak sendiri adalah hasil reaksi antara fenol ekses dengan formaldehid dengan katalis asam. Nah, jenis katalis asam yang digunakan adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam oksalat dengan konsentrasi rendah. Jenis ini sering digunakan umum ditemukan di refraktori. Lalu ada resol. Resol sendiri adalah hasil reaksi antara fenol dan formaldehid ekses oleh adanya katalis basa. Jenis katalis basa yang sering digunakan dalam resol adalah natrium hidroksida dan amonium hidroksida pada pH 8-11. Jenis ini sering ditemukan pada resin pelapis kayu triplet. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saudara Fadil tadi, kan fenol formaldehid ada dua, yaitu novolak sama resol. Tahap pembentukan dari novolak sama resol ini juga berbeda, karena novolak tadi kan reaksi formaldehid terhadap fenol yang berlebih dengan kondisi asam, sedangkan yang resol merupakan reaksi fenol pada formaldehid yang berlebih dengan kondisi basa. Saya akan menjelaskan yang pertama tahap pembentukan dari novolak. Ada dua reaksi, yaitu adisi dan kondensasi. Untuk yang adisi ini, pada tahap pertama, fenol akan direaksikan dengan formaldehid, membentuk monometol fenol. Selanjutnya, yaitu ada reaksi kondensasi polimerisasi atau metilenasi. Pada tahap ini, gugus metal fenol tadi yang udah terbentuk dari reaksi adisi akan bereaksi dengan fenol, membentuk jembatan metilen dan air. Selanjutnya ada tahap pembentukan resol. Tahap pembentukan resol ini sedikit lebih kompleks daripada yang novolak tadi. Walaupun reaksinya tuh kurang lebih sama. Yang pertama ada reaksi adisi atau metilolasi. Jadi pada tahap pertama, fenol dan formaldehid akan bereaksi secara adisi membentuk monometilol fenol. Terus monometylfenol ini masih ada dua gugus reaktif yang dapat bereaksi lagi dengan formaldehid menjadi dimetylfenol. Nah, pada akhirnya membentuk trimetylfenol. Selanjutnya ada reaksi kondensasi polimerisasi. Jadi reaksinya itu kan pertama ini dari gugus ini itu disebutnya monometinolfenol akan bereaksi sama dimetinolfenol, membentuk ikatannya itu tuh ikatan O, menghasilkan H2O di sini, menghasilkan H2O. Setelah itu CH2O ini akan dilepas dari ikatan ini. Membentuklah dia polimer dari fenol formaldehid. Selain dari mono sama dimetol tadi, bisa juga dimetol sama dimetol. Hasilnya tetap sama, polimer dari fenol formaldehid. Selanjutnya akan ada proses
dari fenol formaldehid yang akan dijelaskan oleh Yuda. Silakan Yuda. Terima kasih, Agatha. Sekarang bagian saya mengenai proses manufacturing fenol formaldehid. Baiklah, untuk prosesnya sendiri pertama itu solvent dan fenol dan formaldehid dan katalis serta zat aditif tambahan akan dimasukkan ke dalam resin kettle, di mana di sana akan direaksikan menggunakan steam sebagai pemanas pada suhu 150 derajat hingga 200 derajat yang akan membentuk suatu polimer yang dimana kemudian akan didinginkan menggunakan H2O menjadi butiran-butiran halus, di mana resin tersebut yang berupa butiran tersebut akan ada dilarutkan menjadi solvents yang akan menjadi laminating resin dan coating. Selanjutnya ada juga yang akan menjadi adhesif dan coating. Dan ada juga yang dilelehkan yang kemudian akan didinginkan kembali dan digabungkan dengan hexamethylene tetramine dan ditambah lubrikan akan dicampur akan menjadi resin yang akan disimpan dan kemudian akan ditambahkan plasticizer dan filler yang akan dipanaskan kembali dengan heating rolls dan menjadilah thermosetting molding powder yang dimana akan bisa dijadikan plastik thermoset. Selanjutnya adalah keuntungan dari fenol formaldehid. Yang pertama adalah sifatnya non-konduktif sehingga bagus untuk sebagai isolator dan material yang non-konduksi. Yang kedua adalah memiliki daya tahan panas yang tinggi sehingga cocok untuk bangunan eksternal seperti plywood atau paralon di mana menghadapi dengan cahaya matahari langsung atau panas lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah daya tahan terhadap air yang bagus sehingga cocok juga untuk bangunan-bangunan eksternal dari rapuhnya kikisan air, dari kelembapan udara dan cuaca hujan. Selanjutnya penjelasan kekurangan dari fenol formaldehid yang akan dijelaskan oleh Kecia. Silakan. Ya, yang tadi kita udah dengar dari Yuda bahwa tadi ada beberapa kelebihan atau keuntungan dari formaldehid sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian dari formaldehid, yaitu yang pertama, jauh lebih mahal sebagai resin. Jadi jika kita membuat formaldehid itu sebagai resin, maka jika kita menjualnya di pasaran itu akan jauh lebih mahal. Yang kedua itu formaldehid sendiri ini memiliki sifat yang rapuh serta sifat termoset sehingga tidak memiliki kelenturan pada suhu kamar. Dan yang ketiga, kerugian yang ketiga ini memiliki waktu pembuatan yang lebih lama dan lebih banyak menggunakan energi untuk pembuatannya daripada pembuatan urea formaldehid atau melamin urea formaldehid. Nah, untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama sebagai kayu pelapis, yang mana kegunaannya itu sebagai pengikat atau menambah kekuatan pada panas dan air. Contohnya macam lem. Jadi contohnya macam kayu itu kan contoh kita pisahkan kecil-kecil ya. Itu kalau kita mau mengikat atau menguatkan kayu-kayu tersebut ya kita harus pakai ini fenol formaldehid ini untuk menguatkannya. Nah, yang kedua itu seperti yang kita sering mainnya itu bola biliar. Nah, bola biliar juga itu digunakan atau dibuat dari fenol formaldehid sendiri. Yang ketiga sebagai papan partikel, yang mana papan ini berfungsi sebagai pengikat pada partikel yang mengikat partikel kayu menjadi satu. Yang keempat sebagai briket, yang mana ini adalah jenis plastik sintetik yang biasa digunakan sebagai perhiasan, contohnya gelang dan mutiara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.